Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar persamaan garis lurus pada kegiatan 4.2, menentukan kemiringan persamaan garis lurus. Materi yang akan kita pelajari sesuai dengan buku paket ini, yaitu pada kita ayo amati, ayo kita menggali informasi, dan ayo kita menalar. Perhatikan tangga pada tempat tidur bertingkat ini. Panjang kaki tangga terhadap tempat tidur adalah 50 cm dan tinggi tangga 150 cm. Maka panjang tangga ini disebut dengan kemiringan. Kita perhatikan tenda ini. Tenda ini dari jarak ujung ini ke tengah, dan dari tengah tinggi tenda, maka ini disebut dengan kemiringannya. Sehingga persamaan berikut menyatakan pengertian gradien atau kemiringan garis. Kemiringan atau gradien adalah perubahan panjang sisi tegak vertikal dibagi perubahan panjang sisi mendatar horizontal. Untuk selanjutnya, kemiringan atau gradien ini disimbolkan dengan M. Ayo kita amati tabel 4.1, kemiringan persamaan garis lurus yang melalui titik 0,0. Nomor 1, Y sama dengan 2X. Salah satu titik yang dilalui yaitu 1,2. Kita bisa cek dulu apakah ini dilalui dengan mensubstitusi nilai X ke persamaan Y sama dengan 2X. Misalkan X-nya adalah 1, maka 2 kali 1 sama dengan 2. Sehingga Y-nya adalah 2, maka ini benar melalui 1,2. Kita cari titik lagi. Misalkan X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 2 kali 0 sama dengan 0. Sehingga melalui titik 0,0. Di sini kita dapat dua buah titik yang dilalui oleh sebuah garis. Dari titik 0,0 ini kita hitung ke atas, yaitu 2 satuan, dan ke kanan 1 satuan. Maka kemiringannya dapat dikatakan 2/1. 2 itu didapat dari ke atas sebanyak 2 dan ke kanan sebanyak 1 satuan, sehingga perbandingannya 2/1, sehingga dapat dikatakan di sini ke atas dibanding ke kanan, atau 2/1. Sehingga dapat dikatakan di sini kalau ke kanan atau ke atas ini akan bernilai positif, dan kalau ke kiri ke bawah akan bernilai negatif. Maka gradiennya ini 2 dibagi 1 sama dengan 2. Sehingga di dalam buku paket kita seharusnya bukan 1, namun gradiennya atau M-nya sama dengan 2. Nomor 2, Y sama dengan negatif 2X melalui negatif 1,2. Kita cek terlebih dahulu apakah melalui negatif 1,2. Misalkan X-nya adalah negatif 1, maka Y-nya sama dengan negatif 2 dikali negatif 1. Negatif 2 dikali negatif 1 sama dengan 2, sehingga melalui negatif 1,2. Kita cari titik kembali, misalkan X-nya sama dengan 0, maka Y sama dengan negatif 2 kali 0. Y sama dengan 0, maka melalui 0,0. Sehingga ini adalah garisnya. Kita berangkat dari 0,0 ke atas sebanyak 2 satuan. Karena ke atas maka positif 2. Bisa kita tulis 2 dibagi ke kiri sebanyak 1 satuan, sehingga ini adalah negatif 1. 2 dibagi negatif 1 sama dengan negatif 2. Maka gradiennya adalah negatif 2. Nomor 3,
Y sama dengan 2X min 4. Melalui 3,2 kita cek, seandainya X-nya sama dengan 3, kita substitusi ke persamaan ini. Y sama dengan 2 kali 3 dikurangi 4. 2 kali 3, 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Sehingga benar melalui 3,2. Seandainya X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 2 kali 0 dikurangi 4. 2 kali 0, 0 dikurangi 4, negatif 4. Sehingga titik selanjutnya melalui 0, negatif 4. Atau kalau Y-nya sama dengan 0, maka menjadi 0 sama dengan 2X min 4, atau 2X sama dengan 4. X sama dengan 2, sehingga melalui titik 2,0. Misalkan kita melalui di sini 2,0 ke atas 2 satuan, maka gradiennya sama dengan 2 per ke kanan 1 satuan sama dengan 1. 2 dibagi 1, 2, maka gradiennya adalah 2. Sehingga dapat disimpulkan di sini bahwa gradien itu Y per X. Nomor 4, Y sama dengan negatif 2X plus 6. Kita ambil X-nya negatif 1, maka Y sama dengan negatif 2 kali negatif 1 ditambah 6. Negatif 2 dikali negatif 1, 2 ditambah 6 sama dengan 8. Sehingga grafik ini akan melalui titik negatif 1,8. Misalkan X-nya sama dengan 0, maka Y sama dengan negatif 2 dikali 0 ditambah 6, maka Y-nya sama dengan 6. Maka melalui 0,6. Kalau kita perhatikan grafik ini salah, seharusnya melalui 0,6. Kalau Y-nya sama dengan 0, maka X-nya 0 sama dengan negatif 2X plus 6, atau 2X sama dengan 6, X sama dengan 3, maka melalui 3,0. Kita rubah grafik ini, tadi melalui 0,3 dan 0,6. Kita tarik sebuah garis dan melalui negatif 1,8. Untuk menentukan gradien, kita bisa melalui titik 0,6 atau 3,0. Namun di dalam buku ini melalui 2,2. Kalau melalui 2,2 yaitu 8 di sini dikurangi 2 pada sumbu Y, dan negatif 1 dikurangi 2 pada sumbu X. Jika kita melalui 0,6, kita hitung ke atas 2 satuan, maka gradiennya sama dengan 2. Ke kiri 1 satuan dibagi negatif 1 sama dengan 2 dibagi negatif 1, negatif 2. Ini adalah gradiennya. Untuk mengacu pada angka ini, misalkan ini adalah X2, Y2, dan ini adalah X1, Y1, maka didapat 8 adalah Y2 dikurangi 2Y1 dibagi X2 negatif 1 dan X1 2 dikurangi X1. Maka ini adalah persamaan umum gradien jika melalui 2 titik. Ayo kita amati. Ini adalah persamaan garis lurus, ini adalah salah satu titik yang dilalui. Kita akan menentukan gradiennya. Sebenarnya gradien sudah kelihatan di sini, yaitu 1/3. Seandainya kita cari dengan menggunakan salah satu titik ini, yaitu 9,2, kita tentukan 9,2 di sini, dan kita cari salah satu titik kembali, yaitu misalkan
X-nya sama dengan 0, maka Y sama dengan 1/3 kali 0 dikurangi 1. Didapat Y sama dengan negatif 1. Sehingga salah satu titik lagi yaitu 0,-1. Kita tentukan 0,-1. Kita tarik sebuah garis. Ini adalah persamaan garis Y sama dengan 1/3 X min 1. Berapakah gradiennya? Kita mulai dari 0,-1 ke atas sebanyak 1, 2, 3 satuan, sehingga gradiennya adalah 3 ke atas, ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atau sama dengan kita bagi 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3. Kalau kita menggunakan titik, ini adalah titiknya 0,-1 dan ini adalah 9,2. Misalkan 9,2 adalah X2 dan ini adalah Y2, ini adalah X1, Y1, maka gradiennya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2 yaitu 2 dikurangi Y1 negatif 1 menjadi plus 1 per X2 yaitu 9 dikurangi X1 0. 2 ditambah 1 3, 9 dikurangi 0 9 atau sama dengan 1/3. Ini adalah gradiennya. Nomor 2, Y sama dengan negatif 1/4 X min 2. Di sini sudah dijabarkan bahwa gradiennya M sama dengan negatif 1/4. Negatif 1/4 itu bisa ditulis 2/-8. 2 berasal dari negatif 1 ditambah 3 per negatif 4,4. Diingat bahwa untuk menghitung gradien itu adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Sehingga didapat di sini Y2 adalah negatif 1, Y1 adalah negatif 3, X2 negatif 4 dan X1 adalah 4. Kita tulis titiknya yaitu Y2 adalah negatif 1, kita tulis di titik Y. Y1 karena ini dikurangi sedangkan di sini tambah, berarti Y1-nya adalah negatif 3. X2 di sini negatif 4, maka di sini kita tulis negatif 4 dan X1 adalah 4. Ini adalah titik pada bidang koordinat tersebut. Kita tentukan titiknya yaitu 4,-3 negatif 4, negatif 1. Kita tarik sebuah garis. Maka garis ini adalah Y sama dengan negatif 1/4 X min 2. Kalau kita hitung, kita mulai dari titik X1 yaitu 4,-3 ke negatif 4,-1. Kita mulai dari sumbu Y-nya yaitu 1, 2 ke atas, maka gradiennya adalah 2 per, sedangkan ke kiri sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, negatif 8, sehingga sama dengan negatif 1/4. Nomor 3, Y sama dengan 2/3 X plus 5, sedangkan titiknya yaitu 6,9. Kita tentukan 6,9. Selanjutnya kita harus mencari sebuah titik kembali. Misalkan X-nya sama dengan 0, maka Y sama dengan 2/3 kali 0 ditambah 5, atau sama dengan Y sama dengan 5. Maka titik potong kembali diketahui bahwa X-nya 0 dan Y-nya 5.
kita tentukan 0,5. Dari dua buah titik ini kita tarik sebuah garis. Untuk menghitung gradien, misalkan ini adalah X2 Y2 dan ini adalah X1 Y1. Rumus gradien yang melalui dua titik yaitu Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2 di sini 9 min Y1 yaitu 5 per X2 6 dikurangi X1 0 sama dengan 9 dikurangi 5 4 per 6. Kita bagi 2 menjadi 2 per 3. Ini adalah gradien garis ini. Kalau kita melihat persamaannya, gradiennya adalah 2 per 3. Kalau menggunakan perhitungan, misalkan kita mulai dari 0,5, kita arahkan ke sumbu Y sebanyak 1, 2, 3, 4 sehingga M-nya sama dengan 4 per ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebanyak 6. Ini kita sederhanakan dibagi 2, 2 per 3. Nomor 4, persamaannya adalah Y sama dengan 4X plus 3. Sebenarnya gradiennya yaitu 4. Di sini ditunjuk bahwa titik yang dilalui garis ini 1,7 dan negatif 2, negatif 5. 1,7 kita bisa masukkan di sini Y sama dengan 4 kali 1 ditambah 3. Maka Y sama dengan 7 sehingga didapat X-nya 1, Y-nya 7. Jika X-nya negatif 2, maka Y sama dengan 4 dikali negatif 2 ditambah 3. Sama dengan ini 4 kali negatif 2, negatif 8 ditambah 3, negatif 5. Sehingga titiknya didapat negatif 2, negatif 5. Misalkan ini adalah X2, ini adalah Y2, dan ini adalah X1, ini adalah Y1. Sehingga untuk mencari gradien M, Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan Y2 7 min Y1 negatif 5 karena negatif menjadi plus 5 per X2 1 dikurangi X1 negatif 2 sehingga menjadi plus 2. 7 ditambah 5 12 per 1 tambah 2 3 sama dengan 4. Maka gradiennya adalah 4. Jika menggunakan perhitungan, kita mulai dari titik yaitu negatif 2, negatif 5. Kita bergerak ke atas sama dengan 12 sehingga gradiennya adalah 12 per ke kanan sebanyak 3 langkah atau per 3. 12 dibagi 3 4, maka gradiennya adalah 4. Nomor 5, jika persamaannya Y sama dengan AX plus B dan melalui X2, X1 dan melalui X2 Y2, kita mencari sebuah titik kembali yaitu X1 dan Y1. Maka dari sini didapat gradiennya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Kalau kita lihat dari persamaan ini, Y sama dengan AX plus B, maka gradiennya adalah A. Contoh 4.3, tentukan persamaan garis yang melalui titik A 3,4, 5 dan bergradien 2. Untuk menentukan persamaan garis ini, jika persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan gradien M, maka rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Di sini adalah X1 dan ini adalah Y1. Sedangkan 2 ini adalah gradiennya atau M. Kita substitusi ke persamaan ini. Y min Y1 sama dengan 4 sama dengan M nya adalah 2
X min X1 sama dengan 3. Y min 4 sama dengan 2 kali X 2X 2 kali negatif 3 negatif 6. Y sama dengan 2X min 6 negatif 4 atau dikurangi 4, kita pindah ke ruas sebelah menjadi plus 4. Y sama dengan 2X min 6 ditambah 4 negatif 2. Ini adalah persamaan garisnya. Sekarang perhatikan masalah berikut. Gambar 4.10 di bawah ini menunjukkan serambi belakang sekolah. Sebuah jalan khusus bagi pengguna kursi roda akan dibangun untuk memudahkan mereka. Jika panjang jalan yang akan dibangun adalah 7 meter, di sini lantai dasarnya adalah 7 meter atau sama dengan 700 cm. Mulai bibir beranda. Apakah memenuhi syarat keamanan untuk menggunakan kursi roda? Pertanyaannya adalah berapakah panjang jalan terpendek yang dapat dibangun supaya aman bagi pengguna kursi roda? Jadi yang ditanya adalah garis merah ini. Untuk mengetahui panjang garis merah ini, kita harus mencari gradiennya. Sebelumnya kita harus mencari kemiringan jalan ini, yaitu M sama dengan Y per X. Y-nya di sini adalah 90 cm per X-nya adalah 700 cm, sama dengan 0,129. Kita ketahui bahwa syarat aman kemiringan jalan untuk pengguna kursi roda yaitu 0,15. Ternyata kemiringan yang akan dibuat jalan ini lebih kecil daripada 0,15, sehingga ini dikatakan aman. Misalkan kemiringannya menggunakan 0,15 ini dengan tinggi beranda dari lantai ke beranda adalah 90 cm, kita akan mencari panjang lantai dasar. Misalkan X, maka X sama dengan ini, kita balik, yaitu 90 dibagi 0,15. X sama dengan 600 cm atau X sama dengan 6 meter. Jadi berapakah panjang jalan terpendek yang dapat dibangun supaya aman, yaitu 6 meter. Ayo kita menggali informasi. Ini adalah kolom kemiringan, ini titik yang dilalui, dan ini adalah persamaan garis lurusnya. Misalkan kemiringannya 2, titik yang dilalui 0,0, ini adalah persamaan garis lurusnya. Untuk menggambar ini, kita tentukan sebuah titik yang lain. Misalkan X-nya sama dengan 1, maka Y sama dengan 2X. X kita ganti dengan 1, Y sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2, sehingga titik potongnya yaitu 1,2. Dari dua buah titik ini kita bisa tentukan di koordinat kartesius titik 0,0 dan 1,2, 1 pada sumbu X dan 2 pada sumbu Y. Ini adalah titiknya. Dari dua buah titik ini kita tentukan garisnya. Maka garis ini adalah garis Y sama dengan 2X. Untuk nomor 2 ini, kemiringannya negatif 2 melalui titik 0,0. Persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan negatif 2X. Kita cari titik potong yang lain. Misalkan X-nya adalah 1, maka Y sama dengan negatif 2 dikali 1. Negatif 2 dikali 1, negatif 2. Maka titiknya didapat 1, negatif 2. Kita tentukan titik 0,0 dan 1, negatif 2. 1 pada sumbu X dan negatif 2 pada sumbu Y. Dari dua buah titik ini kita tarik sebuah garis. Maka garis ini garis Y sama dengan negatif 2X. Nomor 3, kemiringannya 3. Titik yang dilalui 0,0. Kita akan mencari persamaan garis lurusnya. Kita harus ingat
untuk kemiringan atau gradien M sama dengan Y per X. M-nya adalah 3 sama dengan Y per X. Ini kita kalikan silang, berarti Y sama dengan 3X. Sehingga persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan 3X. Untuk menggambar pada koordinat kartesius, kita tentukan satu titik kembali, yaitu kita misalkan X-nya sama dengan 1, maka Y sama dengan 3 kali 1. Y sama dengan 3, maka titik potongnya 1,3. Dari dua buah titik ini kita tentukan pada koordinat kartesius, yaitu yang pertama 0,0 dan 1,3. 1 pada sumbu X dan 3 pada sumbu Y. Ini adalah titiknya. Dari dua buah titik ini kita tarik sebuah garis. Maka garis ini dengan persamaan Y sama dengan 3X. Kemiringannya negatif 3. Titik yang dilalui 0,0, kita akan mencari persamaan garis lurusnya. Kita harus ingat M sama dengan Y per X. M-nya di sini adalah negatif 3 sama dengan Y per X. Ini kita kalikan silang, maka didapat Y sama dengan negatif 3X. Maka persamaannya adalah Y sama dengan negatif 3X. Untuk menggambar garis, kita tentukan titik potong yang lain, yaitu misalkan X-nya sama dengan 1, maka Y sama dengan negatif 3 kali 1. Y sama dengan negatif 3. Sehingga titik potongnya didapat 1, negatif 3. Kita tempatkan titik ini pada koordinat kartesius, yaitu pada 0,0 dan 1, negatif 3. 1 pada sumbu X, negatif 3 pada sumbu Y. Ini adalah titiknya. Kita tarik sebuah garis, maka ini adalah garis dengan persamaan Y sama dengan negatif 3X. Selanjutnya kemiringannya 0, titik yang dilalui 1,1, persamaan garisnya yaitu Y sama dengan negatif 1. Kita tentukan titik 1,1 dan kita buat garis Y sama dengan negatif 1. Karena titik yang dilalui adalah 1,1 sehingga persamaannya bukan negatif 1, seharusnya adalah Y sama dengan 1. Selanjutnya kemiringannya adalah 0, titik yang dilalui adalah negatif 1, negatif 1. Maka persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan negatif 1. Karena hanya mengacu pada sebuah titik saja. Kita tentukan titik negatif 1, negatif 1, negatif 1 pada sumbu X, negatif 1 pada sumbu Y. Kita tarik sebuah garis. Maka garis ini adalah Y sama dengan negatif 1. Selanjutnya adalah kemiringannya 1, titik yang dilalui 0,2. Persamaan garis lurusnya Y sama dengan X plus 2. Untuk menggambar persamaan garis ini, kita tentukan titik yang lain, yaitu X sama dengan 1, maka Y sama dengan 1 ditambah 2. Y sama dengan 3, maka didapat titik 1,3. Dari dua buah titik ini, kita bisa menggambar pada koordinat kartesius 0,2, 0 pada sumbu X, 2 pada sumbu Y. Dan 1,3, 1 pada sumbu X, 3 pada sumbu Y. Dari dua buah titik ini kita tarik sebuah garis. Maka garis ini adalah garis Y sama dengan X plus 2. Selanjutnya kemiringannya adalah 2, titik yang dilalui 1, negatif 2. Kita akan mencari persamaan garis lurusnya. Diingat persamaan garis lurus Y sama dengan MX plus C. Y sama dengan M-nya sudah diketahui yaitu 2, kita ganti 2X plus C. Selanjutnya kita akan mencari C dengan melalui titik yang dilalui, yaitu 1, negatif 2
1 untuk X, negatif 2 untuk Y. Kita substitusi kebersamaan ini. Negatif 2 sama dengan 2 kali 1 ditambah C. Negatif 2 sama dengan 2 kali 1, 2 ditambah C. Sehingga C sama dengan 2, kita pindah ke ruas sebelah menjadi pengurangan. Karena ini positif menjadi negatif. Sehingga negatif 2 dikurangi 2. Atau C sama dengan negatif 4. Sehingga persamaan umumnya yaitu Y sama dengan 2X plus C-nya adalah negatif 4. Atau Y sama dengan 2X min 4. Maka di sini adalah Y sama dengan 2X min 4. Untuk menggambar pada koordinat kartesius, kita tentukan X-nya sama dengan 0. Maka didapat Y sama dengan 2 kali 0 dikurangi 4. Atau Y sama dengan negatif 4. Sehingga didapat titik 0, negatif 4. Kita tentukan pada koordinat kartesius 1, negatif 2, 1 pada sumbu X, negatif 2 pada sumbu Y. Ini adalah titiknya. Dan 0, negatif 4. 0 pada sumbu X, negatif 4 pada sumbu Y. Ini adalah titiknya. Sehingga kita bisa tarik sebuah garis. Garis ini adalah persamaan Y sama dengan 2X min 4. Ayo kita menggali informasi. Gambarlah grafik persamaan garis lurus dengan gradien berikut. Untuk menggambar garis lurus dengan gradien ini, kita melalui 0,0. Kita harus ingat persamaan gradien adalah M sama dengan Y per X. Misalkan yang A, M-nya adalah negatif 1/2. Ini kemungkinannya Y-nya yang negatif atau X-nya yang negatif. Misalkan X-nya yang negatif, ini adalah Y dan ini adalah X. Misalkan X-nya yang negatif, negatif 2,1 atau 2, negatif 1. Kita misalkan tentukan X-nya negatif 2, Y-nya 1. Maka ini adalah titik yang dilalui. Atau 2, negatif 1, 2 pada sumbu X, negatif 1 pada sumbu Y. Dan melalui titik 0,0. Dari dua buah titik ini, kita bisa tarik sebuah garis. Maka garis ini adalah garis yang A. Dengan gradien negatif 1/2. Yang B, gradiennya adalah negatif 1. Negatif 1 ini didapat dari negatif 1/1 atau 1 per negatif 1. Sehingga titiknya didapat Y-nya negatif 1, X-nya 1. Kita tentukan titik 1, negatif 1, 1 pada sumbu X, negatif 1 pada sumbu Y. Ini adalah titiknya. Dan melalui titik 0,0. Maka ini garis pada B dengan gradien negatif 1. Yang C, M-nya adalah negatif 2. Ini didapat negatif 2/1 atau 2 per negatif 1. Misalkan kita ambil yang di depan, Y-nya negatif 2 dan X-nya adalah 1. Kita tentukan 1, negatif 2, 1 pada sumbu X, negatif 2 pada sumbu Y. Ini adalah titiknya. Dan melalui 0,0. Kita tarik sebuah garis. Maka garis ini adalah garis yang C dengan gradien negatif 2. Yang D, M-nya adalah 1/2. Ini didapat Y-nya adalah 1, X-nya adalah 2. Sehingga kita tentukan 2,1, 2 pada sumbu X, 1 pada sumbu Y. Ini adalah titiknya. Kita tarik melalui 0,0. Maka persamaan garis ini adalah garis yang D dengan gradien 1/2. Yang E, M-nya sama dengan 1. 1 itu didapat 1/1, maka didapat titiknya X-nya 1, Y-nya 1. Kita tentukan 1,1,
Ini titiknya kita tarik melalui 0,0, maka persamaan garis ini garis yang E dengan gradien 1. Yang F gradiennya adalah 2. 2 ini berasal dari 2/1, sehingga didapat X-nya 1, Y-nya adalah 2. Kita tentukan X-nya 1, Y-nya 2, ini adalah titiknya. Kita tarik melalui 0,0. Maka garis ini garis yang F dengan gradien 2. Perhatikan garis yang telah kalian gambar, bagaimanakah kemiringan garis tersebut. Kalau kita perhatikan, untuk ABC, gradiennya negatif, maka akan miring ke kiri. Sedangkan untuk DEF, karena gradiennya adalah positif, maka miring ke kanan. Demikian pembelajaran kegiatan 4.2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.